Cek, cek. Oke, selamat siang parents semua. Jumpa lagi ya teman parents di acara parenting webinar di Sekolah Citra Kasih Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan Bapak Ibu mau mengingatkan dulu. Siapa tahu ada yang belum sempat atau kelupaan mengisi link absensi ada di chat box. Hari ini kita ngobras kalau kata Miss Pus dan ngobrol santai. eh saya mau sapa-sapa dulu kali ya untuk semuanya. Siang, parents dan tim. Jika ada yang berkenan, bisa menemani saya dan Miss Yuni untuk open camp. Biar kita bisa saling melihat wajah. Tapi kalau emang kendala nggak apa-apa. Yang penting semuanya nyaman. Tuh. Oke, selamat siang Ibu Angel. Em, Bapak Ibu untuk awal saya mau kasih ini ya, mau kasih pertanyaan terbuka dulu biar kita bisa nanti dibawa pertanyaan ini ke narasumber kita. Saya izin share ya link pertanyaannya di Slido. Slido nanti Bapak Ibu boleh buka di text box. Sebentar. Ya, ada link Slido-nya di situ, ada pertanyaan terbuka. Bapak Ibu nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Diisi aja menurut pendapat Bapak Ibu. Sambil saya share share ya. Ada jawabannya apa? Beragam nggak? Belum ada jawaban. Silakan diisi Bapak Ibu, linknya ada di text box. Teman-teman panitia, kalau ada yang baru masuk, tolong bantu di resend lagi ya linknya. Belum ada. Ya, pertanyaannya apa yang parents ketahui tentang generasi strawberry? Tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Menurut pendapat Bapak Ibu aja. Untuk yang baru join, selamat siang. Eh, ya, saya coba resend ya pertanyaan itunya ya. Pertanyaannya ya. Link pertanyaannya ya. Tidak bisa di. Oke. Oke. Oh, maaf, maaf, maaf. Saya sudah buka, Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah diikat-ikat belum dibuka ternyata. Apakah sudah bisa diisi? Ya. Udah mulai nih ada yang ngisi, tadi belum di open. Tegang semua tegang. Ada yang jawab generasi yang mudah menyerah. Hei, generasi yang mudah menyerah tapi jujur. Ya, Asik. mereka sangat jujur dan belak-belakan sekali. Oke,
Nggak tahu, berarti mari kita sama-sama nanti akan bertanya sama yang ahlinya ya. Lembek. Kurang Generasi prefer. strawberry itu generasi yang lembek atau masih kurang preference. Kreatif orang-orangnya. Kalau saya ngobrol ternyata banyaknya yang menulis kurangnya doang nih Bu. Kasihan nih generasi nggak ada mentornya, Mm-mm. tapi harus Bekas bisa kena COVID. bekas kena COVID. Aduh, kasihan deh lo. Ini tulisannya kecil bener nih. Generasi yang lebih sensitif. Generasi yang lebih sensitif. Tuh. Kreatif, penuh ide tapi lembek. Ya, Kasihan banget. ini agak manja Aja mau dan mau serba instan, tapi sebenarnya cukup menarik ya kreatif. Oke, mostly kreatif ya teman-teman Bapak Ibu ya. kemarin dikit. Mesti dimarahin. Gak bisa dimarahin dikit, langsung cemberut dan ngambek. Iya lagi, Itu sih semua juga gitu ya. benar. Luar bagus, dalamnya rapuh. Akibat pola asuh ortu yang kadang terlalu khawatir dan manjain anak. Wah, Selesai udah podcast. jawabannya beragam ya. Jawab dah. Semoga teman-teman panitia yang di studio bisa melihat jawaban-jawaban dari peserta yang di Zoom biar bisa disampaikan kepada pembicara. Oke. Oke, oke. Saya stop share-nya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ngobrol langsung sama Miss Pusda dan Bu Heni yang berada di studio. Kita akan ngebahas bersama-sama tentang generasi strawberry itu seperti apa. Miss Pusda, Oke. silakan. Oke, halo parents, selamat siang. Siang menjelang sore nih ya, saya sudah bersama dengan Bu Heni. Tapi sebelum kita lanjut untuk masuk ke dalam sesi diskusi, sharing, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bagian dari Sekolah Citra Kasih, Citra Garden, Jakarta. Saya Miss Pusda dan hari ini sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Heni Wirawan. Bukan dokter ya, Bapak Ibu sekalian, dokter. Dr. Heni Wirawan, beliau adalah seorang psikolog dan juga psikoterapis. Lalu kemudian sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Kemudian beliau juga sebagai founder, director, dan senior facilitator di Meliora Consulting and Learning Academy. Lalu kemudian Bu Heni sendiri merupakan seorang profesional trainer dan speaker di berbagai sekolah juga organisasi. Lalu kemudian bergerak aktif di dalam positive parenting counselor, konsultan leadership untuk beberapa perusahaan dan juga organisasi termasuk juga sekolah. Lalu kemudian beliau ini juga seorang penulis. Wah, 13 buku ya Bu Heni ya sudah diterbitkan. Kemudian juga peneliti di bidang psikologi, mental health, education dan bidang perempuan. Seperti itu. Langsung saja tanpa berlama-lama. Tadi kita sudah menyaksikan satu pertanyaan tapi beberapa respons. Mungkin saya bacakan kembali ya Bu Heni ya. Apa sih gambaran dari parents mengenai si generasi strawberry tersebut yang akan kita bahas? Yang pertama, ada yang bilang kreatif tapi mudah baperan. Terus seperti buah stroberi lembek-lembek gitu ya, lembek juga. Luarnya bagus, dalamnya rapuh ternyata kata orang tua. Lalu kemudian menarik gitu ya, seperti buah stroberi menarik karena kreatif, cepat belajar, percaya diri tinggi, tapi semua mau serba instan, seperti itu. Lalu kemudian penuh ide, tapi termasuk generasi yang sensitif. Nah, Bu Heni, dari tanggapan-tanggapan Bapak Ibu yang hadir hari ini mungkin juga tidak semuanya parents ya, mungkin saja ada juga anak-anaknya ikut nih ya, Bu Heni ya. Mungkin kita sama-sama mau belajar, diskusi sama-sama. Kira-kira kalau dari Bu Heni sendiri selaku pakarnya gitu ya, karakteristik generasi strawberry itu apa saja sih Bu Heni? Oke. Tadi sebenarnya juga sudah disebutkan ya karakteristiknya ya.
Karena kalau melihat satu generasi, kita pasti harus melihat sisi positif dan juga negatifnya. Kadang-kadang kita cenderung melihat sisi negatif saja kalau memang kita ada luka batin dengan generasi itu. Atau kalau tidak ada isu, wah semuanya positif. Kita harus lihat balance. Jadi kalau dari sisi positif, generasi strawberry ini adalah generasi yang betul tadi dikatakan kreatif, penuh ide, inovatif, dan memang dari kecerdasannya rata tinggi, ya, nggak Atas cuma rata-rata, di ya. atas rata-rata begitu ya. Itu saya beberapa kali menemukan di berbagai sekolah ya. Memang dibilang sekolah unggulan, tetapi secara umum memang kelihatan kecerdasannya lebih dari generasi sebelumnya, gitu. Jadi artinya kalau kecerdasannya lebih dari generasi sebelumnya, mereka juga kan punya banyak keinginan, banyak ide, banyak pertanyaan juga ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke. Termasuk kalau dikasih tahu juga banyak nanyanya, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, ya. Jadi dari sisi ini positif banget sih memang ya. Nah yang berikut, karena memang mereka lahir dan dibesarkan dalam dunia yang mulai lebih Recording in progress. ke arah teknologi ya, maka kemudian generasi ini juga sangat fasih dengan teknologi. Mereka mampu mengoperasikan benda-benda elektronik, wah jauh lebih jago lah daripada Daripada kita. generasi sebelumnya begitu ya, dan apalagi yang 2-3 generasi sebelumnya begitu. Jadi itu sisi positif, tapi juga sisi negatifnya ada dari dari segi teknologi ini ya, karena dengan banyaknya mereka mengakses dunia maya, pada akhirnya jadi mereka terbiasa untuk tidak berkomunikasi secara langsung gitu ya. Apalagi beberapa tahun sebelum ini ada COVID. Wah, sepertinya terfasilitasi tuh untuk tidak ketemu orang secara langsung. Mulai menurun kemampuan untuk komunikasi dan interrelasi secara nyata begitu ya. Tapi di dunia mayanya fasih sekali. Sehingga potensi untuk cyberbullying juga kuat. akan lebih besar ya dibandingkan yang dulu-dulu yang ya paling urusannya surat kaleng. Iya. Kalau sekarang nggak pakai Atau kaleng. ledek-ledekan ya, Bu. Nah, ledek-ledekan di kelas aja begitu ya. Nah, berikutnya yang secara negatif tentu saja sensi, tadi sudah disebut ya, baperan gitu ya, gampang tersinggung ya, mudah stres ya. Memang dari angka penelitian pun kelihatan bahwa generasi yang lahir sesudah tahun 90-an ini ya lebih rentan terhadap stres, kecemasan dan depresi. Bahkan setelah adanya COVID, kondisi itu lebih besar lagi angkanya begitu ya. Ya kita tahu lah COVID merusak banyak tatanan ya, sehingga kalau dari awalnya juga sudah punya potensi, nah bisa jadi bermasalah beneran ya. Mereka juga katanya mengutamakan kenyamanan, maunya instan, lebih cepat lebih baik. Kalau disuruh nunggu sepertinya Susah, perjuangan ya? ekstra, Gelisah gitu. gelisah ya. Padahal kehidupan nggak selalu kita Mulus. seperti klik begini ya langsung terjadi gitu. Kadang-kadang mesti tunggu, ada proses. Tapi ini maunya gerak cepat. Kalau perlu potong jalur gitu ya. Apalagi kalau difasilitasi oleh lingkungan yang memang terbiasa udah potong jalur aja dalam berbagai aspeknya. Makin jadi. Karena disupport ya, Bu ya. Karena dapat pencerahan pencerahan negatif ya. Yang berikutnya dikatakan mereka ini katanya kurang tahan banting ya, gampang menyerah, cepat berhenti asa. sebelum waktunya, putus asa ya, daya juangnya ya jelek lah begitu ya. Nah, itulah, jadi ketika ada hambatan atau ada kesulitan atau sesuatu yang ya usaha sedikit lagi, udahlah aku ogah gitu. Dan itu terbukti di dunia kerja juga, selain di dunia pendidikan ya. Para HR udah mulai menjerit ya. Betul. Ini saya udah kasih pelatihan, udah ada biaya pelatihannya, baru setahun lompat resign. Cuman karena
penghasilan nambah sedikit gitu, mungkin cuma nambah 100.000, 500.000, pindah begitu ya, padahal nggak memperhitungkan mungkin sisi transportasi dan sebagainya ya. Jadi ingin cepat untuk mendapatkan jawaban tanpa harus berjuang ekstra di bidang tertentu ya. Dan satu lagi individualis, jadi cenderung untuk sendirian gitu ya. Untuk bersama-sama itu ada sih sama-sama, tapi sama-sama dengan gadgetnya. masing-masing. Iya, jadi ada tapi nggak ada gitu ya, nggak hadir dalam komunitas. Tapi maunya berkelompok, tapi begitu berkelompok masing-masing sibuk sendiri. Nah, itu kira-kira yang menjadi ciri dari generasi strawberry ini. Berarti memang secara kemampuan atau keterampilan sosialnya sangat terkendala ya Bu dibanding generasi sebelumnya ya. Karena hadirnya teknologi tadi justru bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi tantangan ya, hambatan ya. Betul, iya. Oke. Baik. Nah, yang saya bingung nih Bu, itu kan generasi strawberry tuh kayaknya di beberapa tempat digaung-gaungkan gitu ya. Kenapa harus strawberry ya Bu ya analoginya? Kenapa enggak buah duku gitu, generasi duku, generasi manggis misalnya, generasi duren gitu. Iya. Generasi duren sekarang sepertinya ya. Karena ini istilah diciptakan di salah satu negara Asia Timur, Taiwan tepatnya, ya tahun 90-an oleh ya para pakar di sana lah, melihat perbandingan ya, mereka membandingkan mungkin ya generasi yang dulu-dulu tuh yang wah pokoknya tangguh gitu ya, teguh kuku berlapis baja gitu, dibandingkan dengan yang setelah itu gitu. Aduh, ini gimana sih? Nah, di sana buah stroberi tidak asing. Mungkin kalau pakarnya di Indonesia mungkin buah duku. Buah duku. Tapi karena tidak di sini yang menciptakan, maka istilahnya adalah strawberry ya. Buah strawberry kan kita tahu ya, kalau lagi merah bener gitu kan, cakep gitu. Ya, manis, menarik gitu ya, indah dipandang. Tapi kalau salah dikelola langsung rusak ya kan, busuk, dipegang aja gitu lamaan juga udah nggak jelas nih bentuknya apa begitu ya. Jadi ya itu yang menjadi analogi gitu ya. Dari jauh sepertinya oke, keren, tampak keluarnya wow, mempesona, tapi ketika ditelusuri lebih dalam sepertinya banyak air matanya nih ya, rapuh-rapuhnya nih, seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu parents yang sedang mendengarkan, analogi buah stroberi itu asal usulnya dari situ gitu ya. Dan tadi karakteristiknya juga sudah disampaikan oleh Bu Henny, yang mungkin juga tadi beberapa orang tua sudah sangat pandai untuk menjawab itu karena mengalami langsung nih Bu Henny ya. Kemungkinan mungkin besar. Yang ikut saat ini juga mungkin saya mewakili gitu ya, menghadapi remaja itu akhir-akhir ini memang tidak mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya pernah menghadapi siswa yang pernah konseling atau beberapa case, ada mereka yang terlahir yang disebut generasi strawberry, tapi ciri-cirinya itu tidak muncul tuh Bu Henny. Kan tadi bilangnya agak rapuh, mau yang instan, tapi ada juga segelintir anak yang kelihatannya lahir di generasi strawberry tahunnya gitu ya, tapi tetap tough, tetap kuat gitu. Sebetulnya faktor-faktor apa sih yang membentuk karakteristik yang tadi Ibu sebutkan terhadap generasi strawberry itu muncul? Salah satu yang penting sekali yaitu dari sisi pengasuhan. Pola asuh. Anak ini dibesarkan, diasuh dalam keluarga tipe apa? Kalau tipenya cenderung overprotective, ya bukan cuman protektif tapi over. Sampai kemudian kita kenal istilah helikopter parenting, ya. Bahkan kalau saya perhatikan sebagian bukan helikopter lagi, helikopter masih berapa kilometer di atas ya. Ini drone. Drone yang ngikutin kemana gitu, pakai toa gitu ya. Nah itu pada akhirnya membuat anak jadi tidak berani mengambil keputusan di satu sisi, ya, takut salah. Tapi juga di sisi lain karena difasilitasi begitu rupa jadi cenderung nyaman. Takut susah pada akhirnya. Ketika ada tantangan tuh gampang menyerah. Nggak mau gitu. Coba dulu, nanti gimana hasilnya. Takut dengan hasil yang jelek. Takut dengan kegagalan. Seperti itu. Tapi mungkin kalau ada orang tua yang lain, wah nggak bisa nih, dunia sudah seperti ini, anakku mesti kulatih menjadi lebih tangguh. Nggak jahat ngajarinnya, dengan kasih sayang pastinya, tapi juga nggak dimanjakan sedemikian rupa sehingga akhirnya jadi nggak berdaya begitu di tengah kerumunan gitu ya. Nah itu yang mungkin Miss Pusda melihat ini anak-anaknya kok beda, tahun lahirnya sama tapi karakternya memang berbeda. Ya itu salah satu yang
paling membentuk, Paling kuat ya, Miss paling Bu Heni kuat, ya. paling kuat, karena kan di awal pengasuhan awal itu kan sangat bermakna ya bagi anak. Nah, habis itu kan anak masuk ke dunia pendidikan. Betul. Dia ada di sekolah yang seperti apa? Kalau sekolah yang sangat memfasilitasi kenyamanan, udah ya nak, nggak usah ada PR, udah nggak usah susah ya, nilainya mau berapa gitu ya. Negosiasi Nego ya, Bu, ya, mau hasilnya apa pokoknya lulus, bagus Iya, gitu. iya. Nggak ada challenge. Bukan berarti semua harus diangkakan dan kalau tidak angkanya jelek berarti dia gagal total, tidak. Angka itu harus dipandang sebagai satu indikator. Indikator. Tapi selebihnya kan kita harus menghargai usaha anak. Bagaimana dia membina segala Proses ya, Bu, ya. prosesnya, termasuk kalau dia harus kerjasama dengan temannya. Bagaimana dia menanggulangi kalau temannya tuh malas gitu kan, nggak mau bergabung, maunya sibuk, maunya sendiri aja, atau hanya bagian seksi doa, ya. Lu yang kerja, gue yang doa. Kan ada yang kayak gitu Tapi kan. hasil sama gitu Hasil ya. sama kan, gimana gitu ya. Nah, gimana dia bisa menegokan, mengatasi kendala yang seperti itu, ya. Tapi ya kalau ada kondisi yang seperti itu kan berbeda ya dengan kondisi sekolah yang mungkin cenderung ya maumu apalah kami fasilitasi. Akan berbeda nanti hasilnya, keluarannya ya. Nggak ada target sama sekali atau yang memang targetnya yang nggak cuma akademik tapi juga lengkap ya, secara emosional, secara mental, secara spiritual juga gitu. Pokoknya yang holistik seperti itu. Jadi tergantung dia ada di sekolah yang seperti apa, ya kan? Jadi sistem sekolah juga tuh bicara mengenai sistem, peraturan, struktur, dan guru-gurunya juga menularkan karakter seperti apa yang ditampilkan oleh para guru ketika ada di kelas. Itu akan menjadi habit Oh, yang tentu. membentuk anak ya. Tentu. Nanti dari habit kan jadi karakter. Dan itu yang pada akhirnya kita bisa lihat, wow, ini anak tangguh ya, atau anaknya lembek banget gitu ya. Karena memang dilatih seperti itu. Udah gitu, ya temennya siapa? Ya kan? Pergaulannya Betul, ya. pergaulan. Kalau sesama anak lembek, Lembek juga dia ya. iya, dikit-dikit ada persoalan curhat gitu kan ya, ditambah dengan sosial media kan. Wah, langsung update status betapa menderitanya hidupku. Padahal cuma ada PR satu gitu ya. Langsung baper ya, Bu ya. Langsung baper, langsung rasanya paling menderita gitu. Tapi kalau teman-temannya fighter itu kan, ayo kita kerjain sama-sama, kita belajar sama-sama. Kan beda ya, karakteristik teman yang seperti apa yang menjadi teman anak kita. Oke, jadi lingkungan sangat-sangat berpengaruh ya. Tentu. Lingkungan utama waktu lahir sampai anak sebelum masuk ke dunia yang baru, yaitu sekolah, peran orang tua sangat besar di sana, Betul. gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke lingkungan sekolah, sekolah juga berperan dengan sistem, harus punya sistem yang baik. Iya. Yang disiplin juga, yang juga tidak ya menyek-menyek gitu ya, Bu ya. Oleh karena itu berarti koordinasi antara sekolah dan orang tua itu harus Wajib. sangat bersinergi ya, Bu ya. Harus. Karena ada juga ditemui di lapangan, kadang-kadang ada orang tua yang ketika anaknya sudah di sekolah misalnya ada konflik gitu ya dengan teman, tidak jarang Bu ditemui bahwa orang tua juga ikut hadir gitu ya. Bahkan bisa menjadi seperti hakim gitu, untuk anaknya harus begini, anaknya harus diginiin. Nah, itu kadang-kadang justru bisa menjadi Mengganggu. faktor ya, Bu ya. Betul. Orang tua tentunya perlu hadir dalam situasi apapun anak, tapi juga hadir dari berapa meter ya, ditempel begitu atau yuk nak kamu kerjakan dulu, mama memantau pakai kekeran ya. Biar anak coba dulu ya, Iya, Bu. anak harus belajar dulu gimana dia belajar negosiasi, mengendalikan masalah, mengatasi konflik, resolusi, problem solving, macam-macam gitu kan. Anak itu harus belajar dulu. Soal dia salah atau benar, ya nggak apa-apa, itu kan proses yang sangat berharga dalam kehidupan. Kalau anak cuman boleh berhasil, terus kalau tidak berhasil apa kabar? Ya kan? Akan berbahaya sekali kalau dia cuman tahu kata berhasil, sementara kata gagal itu tidak menjadi bagian dari kehidupannya. Padahal di dunia ini kita tahu ada kalanya berhasil, tentu saja wah kita gembira, tapi ada kalanya proposal kita ditolak, Iya, benar. ada usaha yang udah gimana jamnya kurang gitu kan sehingga fail gitu. Padahal dan itu satu kenyataan begitu ya, nggak selalu kita menemukan keberhasilan yang terus begitu. Jadi anak ini juga mesti belajar the real life, gimana kehidupan yang sejati,
yang nantinya dia akan hadapi. Menjadi bekal buat dia nanti Betul. pasti ya. Apalagi tantangannya kan luar biasa ya di dunia yang semakin mengandalkan kecerdasan artificial dengan segala macam perangkatnya. Wah, kalau kita nggak punya karakter yang kuat, bahaya banget, bahaya sekali. Mengerikan ya Bu Ya, ya. sangat mengerikan. Oke, baik. Iya. Kalau begitu berarti kalau tadi dari pembicaraan kita, peran siapa yang paling mempengaruhi terbentuknya karakteristik tersebut? Yang pertama pasti orang tua. Tapi gimana kalau di dalam rumah tangga, keluarga, tidak hanya keluarga inti, ada oma opa juga ikut di dalamnya. Sebenarnya bagus. Oke. Ya, karena kan ada banyak sumber jadinya ya. Ada orang tua itu generasinya mungkin generasi X misalnya begitu ya. Terus ada nenek kakek baby boomers, Nah, atau yang lebih tua lagi gitu ya. Oke, sebenarnya oke. Jadi menambah variasi dalam proses kehidupan. Anak bisa lihat, oh kalau orang tuaku gayanya gini, kalau kakek nenekku seperti ini. Tapi kiranya harus ada sinergi. Sebab kalau masing-masing punya gaya pengasuhan sendiri, nah repot mulai ya. mengacaukan kehidupan gitu ya. Anak mesti lihat, ini yang benar siapa ya? Ini yang mesti aku ikutin siapa ya? Gitu. Akhirnya kalau dia nggak bisa ikutin, diadu domba juga bisa gitu kan. Anak bisa bikin orang tua berantem. Anak bisa membuat kakek berantem dengan mantu atau nenek berantem dengan mantunya gitu, dan semuanya jadi chaos. Sementara anaknya tinggal dadah, selamat ribut gitu. Kalau tidak ada sinerginya, sehingga memang sangat penting antara orang tua dengan siapapun di sekitar mereka rapat. Termasuk kalau ada pengasuh, driver gitu kan ya, asisten rumah tangga, wah pokoknya semua diajak rapat. Apa yang menjadi keputusan, kesepakatan bersama ya, sehingga semuanya satu suara ya, walaupun suaranya ada suara-suara tipis-tipis, tapi setidaknya mendekati. Gitu. Baik. Jangan terlalu banyak, terlalu lebar variasinya. Begitu. Baik Bu. Nah, orang tua dan anak kan ini beda generasi nih Bu, seperti tadi Ibu sampaikan kan. Bagaimana sih strateginya supaya orang tua dan anak ini ada jembatannya gitu untuk menyikapi perbedaan karakteristik masing-masing mereka? Iya, mesti mengenal anak, ya. Dan itu memang PR-nya orang tua. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang tua yang komplain gini, waktu saya kecil saya mesti memahami orang tua saya. Karena kan model zaman dulu ya, anak mesti dengar orang tua, mesti ngerti orang tua. Zaman sekarang ternyata saya harus memahami anak saya. Terus saya kapan dipahaminya, katanya begitu ya. Ya apa boleh buat Pak, saya bilang ya. Ya inilah yang memang harus dihadapi. Jadi memahami karakteristik anak. Tiap anak aja kan berbeda ya. Kalau anaknya ada 2, ada 3, itu si A, si B, si C itu udah lain-lain tuh. Ya, dia senangnya apa, dia tidak sukanya apa, bahasa kasihnya apa, ya. Cara dia untuk memulai komunikasi mesti pakai gaya apa, itu akan beda-beda satu sama lain. Sehingga orang tua tidak bisa menerapkan sistem one for all. Satu aturan untuk semua, satu gaya untuk semua. Kalau ngomong dengan si A, bagaimana si B, si C seperti apa? Apakah yang harus maju duluan si ibu atau si bapaknya? Tergantung gender juga. Kadang-kadang anak perempuan lebih gampang dengan ibunya, anak laki lebih gampang dengan bapaknya. Ya bagi peran gitu ya. Mesti menyediakan waktu antara anak dengan orang tua. Saya tidak bicara yang ideal lah, karena di Jakarta dan sekitarnya dengan kesibukan yang luar biasa ini dan tuntutan perekonomian yang memang juga besar, tidak memungkinkan untuk orang tua mesti sediain waktu sekian jam sehari gitu ya. Tapi setidaknya 1 minggu ada lah, dicari-cari waktunya. Kapan nih bisa ada ayah dan anak gitu, waktu untuk ayah dan anak, ibu dengan anak, begitu, ganti-gantian. Ya, dan kapan waktunya orang tua dengan anak, supaya anak terbiasa untuk ngobrol dengan orang tuanya. Ngobrol apa saja, yang remeh-remeh dulu gitu ya. Anak muda sekarang bilang yang recehan dulu gitu ya. Kalau udah terlatih ngobrol recehan, nanti yang deep talknya itu lebih gampang. Jadi seperti membangun trust dulu Bu ya. Bener. Antara orang tua ke anak ya. Bener. Ya, kalau enggak tiba-tiba ayo sini ngomong.
utarakan apa maksudmu. Waduh, udah ngeblok nih. Siapa tuh? Ya kan, tiba-tiba masuk kamar karena selama ini nggak pernah Asing terasanya ya. Iya, diusir. Anak sekarang kan, Iya bener. you out. Ya Ngapain gitu. sih masuk ruangan Bener, aku misalnya ya, gitu. diusir begitu. Ya itu masih sopan, masih nanya ngapain. Mam, you out. Kan bisa digituin juga. Aduh, sakit hatinya seperti apa. Terus sakit hati jadi berpengaruh kepada komunikasi selanjutnya, Bu Makin ya. parah, makin rasakan terluka, terus wah aku tertolak, terus dimarahin lagi anaknya, wah makin jauh, makin tinggi bentengnya, seperti itu. Padahal kuncinya adalah komunikasi, punya waktu untuk bisa berkomunikasi. Iya, iya, Itu iya. strategi pertama yang terpenting kalau menurut saya. Kadang-kadang ada remaja-remaja anak-anak yang suka ngobrol lah ya, tadi seperti bilang ngobrol recehan gitu ya. Ya salah satu yang suka dikeluarkan adalah yang ditanya nilai terus sih Bu, misalnya nilai terus sih Miss, ya kan kadang orang tuh suka gitu ya Bu ya, pulang sekolah gimana tadi ulangan nilainya berapa, bisa nggak gitu. Iya, iya. Mungkin hal seperti itu gimana menurut Ibu, apakah memang perlu dibatasi atau bagaimana obrolan receh itu contohnya seperti apa Bu? Oke. Kalau buat saya itu belum obrolan, itu baru absensi. Absen ya, checklist gitu ya. Checklist. Udah belajar belum? Besok ada ulangan apa? Les. Nanti sore lesnya apa gitu. Kadang-kadang itu Neni lebih ngerti tuh daripada orang tuanya Oke. sendiri gitu ya. Itu belum ngobrol, itu baru tanya jawab ya. Sesuatu yang sebenarnya nggak salah juga. Tapi kalau seperti itu terus anak tinggal ngapalin jawaban, Oke. nggak usah pakai perasaan lagi. Tapi kalau misalnya yang namanya ngobrol, hari ini kamu berbuat baik kepada siapa? Misalnya gitu. Siapa yang tadi bercanda dengan kamu misalnya? Kamu tadi dapat kesan apa dari guru matematika kamu misalnya gitu? Kan sesuatu yang berbeda dan itu anak nggak bisa menduga. Hari ini mak gue ngomong apa ya? Nanya apa ya ntar pulang sekolah gitu kan? Dia nggak tahu gitu. Tapi kalau bisa tadi ulangannya gitu. Bisa. Langsung aja jawab bisa walaupun nilainya berantakan, ya kan? Dan itu membuat anak jadi rasanya kok yang ditanya urusannya cuman akademik aja. Betul. Hidupku kan nggak cuman itu. Temanmu tadi gimana gitu kan? Kamu Main tadi apa? main apa gitu kan? Ya diskusi apa tadi gitu kan? Kan bisa juga sebenarnya. Dan orang tua kalau punya waktu harus sih mengumpulkan daftar pertanyaan gitu. Oke, Sehingga latihan ya Bu. iya latihan. Jadi hari ini tanggal berapa nih? Gue nanya apa nih? Seperti Disiapin. itu. Disiapkan dulu supaya ketika ketemu anak udah nggak terbata-bata tapi dengan lancar menanyakannya gitu. Oke. Berarti komunikasi yang dimaksud yang dibangun adalah komunikasi yang ada empati di dalamnya, ada perasaannya di dalamnya Betul. ya. Dan tidak gampang menilai ya. Oh gitu aja nggak bisa. Oke. Wah waktu papa waktu muda dulu gitu Membandingkan kan ya. Udah mulai deh kayak gitu. Ya udah ngomong deh gitu. Talk to my hand. Ya dan itu akhirnya membuat anak ya terus kenapa nanya gitu. Kalau pada akhirnya saya Dibandingkan juga. Seperti itu. Ya. Jadi memang perlu memberikan ruang juga untuk eksplorasi, untuk bahkan mengalami kegagalan dan kesalahan tadi. Karena itu sebenarnya proses belajar yang sangat berharga. Dalam kegagalan, dalam kesalahan kita tuh belajar banyak. Ahli-ahli yang lebih positif mengatakan tidak ada kesalahan, itu hanya feedback. Karena dari situ kita temukan, oh jangan yang ini, harus melakukan yang lain lagi, harus sampai ketemu sesuatu yang memang berhasil gitu. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan, cuman kasih tahu bahwa itu nggak bisa, itu nggak boleh dikerjakan lagi dan kiranya tidak diulang seperti itu, ya kan? Iya. Jadi dan itu pun dalam proses komunikasi. Kalau interaksi antara orang tua dengan anak memang baik di rumah. Kalau tidak, mana mau anak cerita. Berarti kuncinya adalah di interaksi komunikasi itu ya Bu ya, Iya. relasi ya. Betul. Dan kalau hubungan anak dengan orang tua dekat, apapun dia mau cerita gitu. Karena biar gimana orang tua itu kan mestinya punya bisa dipercaya gitu kan sama oleh anaknya. Teman dia mau sharing seperti apapun, dia kan nggak bisa memprediksi suatu hari omongannya bisa balik lagi ke dia bisa difitnah oleh temannya gitu. Sementara orang tua mana ada intensi seperti itu, mestinya Harusnya orang iya tua kan? yang baik ya. Betul ya. Dan artinya orang tua itu kan sebenarnya lebih andal dibandingkan dengan teman-temannya. Betul. Walaupun memang usia remaja usia untuk bergaul dengan teman-teman, tapi kalau mau cari yang paling bisa diandalkan mestinya orang tua gitu. Nah repotnya kalau orang tua sendiri nggak punya kesempatan untuk berkomunikasi tadi, punya waktu,
punya cerita dengan anak, ya dengarkan tanpa menilai. Itu akhirnya anak jadi bingung, aku mesti cerita ke Jadi siapa? kikuk ya Bu ya. Betul, Karena tidak pernah ada relasi yang dijalin, sehingga jadi ketika anak mau ngomong juga kikuk gitu. betul. Mau memulai jadi canggung, Betul, sungkan, betul. seperti itu ya. Malah dia tidak sungkan dengan orang lain di Iya, luar. kadang-kadang orang tua temennya Iya. jadi cerita ke orang tua temennya atau ke gurunya. Kalau yang orang lain yang diceritakan adalah orang yang benar dalam tanda Iya. kutip gitu ya, oke. Kalau ternyata orang yang keliru, Nah, tidak kan, tepat. kan lebih serem lagi gitu kan. Ke guru juga ada waktunya, guru punya Kehidupan sendiri. betul dan punya waktu yang limited. Kadang-kadang memang ada guru yang oke, saya lagi kosong gitu kan, silahkan cerita. Tapi kan jadwal mengajar dan lain-lain tentu bisa kita mengerti kalau sampai nggak bisa semua anak cerita kepada guru ya dalam waktu yang bersamaan begitu. Ya biar gimana orang tua adalah gurunya mereka juga, dan anak itu kan nggak sampai 20. Iya, ya betul, kan? betul. Kalau di kelas kan Miss Banyak. Pusda bisa 1 lawan berapa gitu kan? Itu untuk satu kelas. Kalau orang tua kan ya ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 2 atau 3. Ya itu aja kan. Ini anak kan segitu-segitu aja begitu ya. Nah, harusnya anak bisa larinya ke Iya, orang tua. iya. Jadi harusnya keluarga adalah tempat paling aman nyaman pertama yang harusnya Harusnya. disamperin sama anak ya Bu ya. Iya, Tempat harusnya. kembali lagi kalau ada masalah, ada sesuatu seperti itu. Oke. Nah, kalau dari pengalamannya Bu Heni sendiri, apa saja nih kasus-kasus mungkin di real life gitu ya yang Ibu pernah hadapi, Ibu terima gitu berkaitan dengan generasi strawberry ini Bu? Salah satunya kasus anak yang kurang percaya diri. Padahal kemampuannya luar biasa. Dari kecerdasannya itu 150. Pinter banget. tinggi banget ya. Hobinya belajar matematika. Gitu. Ya, nggak ada kegiatan lain. Waktu senggang diisi apa? Belajar matematika, diskusi dengan teman yang memang klub matematika. Keren banget kan? Cuma memang dibawa orang tuanya untuk ketemu saya karena nggak pede, kurang percaya diri waktu mengikuti kompetisi. Jadi belum mulai udah rasa kalah begitu, ya. Nah, punya ngobrol, alhasil ya ketemu cara lah sehingga dia bisa menang dalam beberapa kompetisi gitu ya. Coba ya, harap sih tahun depan kan juga akan ada lomba-lomba lain gitu ya. Harap saja akan lebih baik lah di masa-masa mendatang begitu. Tapi juga kalau ditelusuri lebih jauh, biangnya adalah karena komunikasinya juga dengan orang tua yang kurang. Ya orang tuanya nggak galak sih ya. Ibunya sangat dekat dengan dia. Hanya waktu dengan ayah yang sangat terbatas. Karena kesibukan ayah juga gitu ya. Sehingga ya untuk mendorong anak, ayo usaha ya, bisa percaya gitu ya, nggak diapa-apain kok. Dan memang anak ini sangat didukung oleh orang tuanya, ditemani ketika lomba dan sebagainya begitu ya. Cuman satu aja, kurang ngobrol gitu dengan orang tuanya. Itu untuk urusan komunikasi walaupun kurang, tapi masih secara umum masih oke. Kasus-kasus yang lain ya sebenarnya sumber utamanya adalah komunikasi yang jelek. Anak nggak bisa bicara dengan orang tuanya sendiri. Itu banyak kasus seperti itu. Sehingga mereka punya masalah ya disimpan sendiri. Karena orang tua punya kriterianya sendiri, punya value-nya sendiri. Sehingga kalau anak tidak bisa menyampaikan kepada orang tua, dia akan menghajar dirinya sendiri. Sehingga kasus self-harm itu banyak muncul. Muncul depresi juga ya Depresi Bu ya. juga, ide untuk mati saja gitu. Itu muncul. Ditambah berkembang di sosial media itu ditampilkan lagi ya, sehingga menjadi ide Betul. gitu ya. Iya, betul. Ya, dan apalagi kalau ya di tempat lain sih ya, kita sih tidak harap ini juga makin booming di Indonesia. Malah di online kan. Ya kan? Nah, itu kan Live gitu kan. Iya. Terus ya pokoknya komentarnya nggak enak lah ya, dan itu nggak harus, tidak boleh ditiru sebenarnya begitu. Tapi karena memang dunia ini sudah makin ke arah digital, ya itu memang kita mesti sangat waspada. Jangan pernah merasa aman kalau anak itu hanya di rumah Dan di kamarnya dan sendiri. di kamarnya sendiri. Ini belum lama kan booming juga film Adolescent Iya, ya di iya. Netflix ya. Itu banyak dibahas lah di antara para psikolog, orang tua Betul. gitu ya. Dan memang itu idenya bagus bahwa
anak itu kan nggak kenapa-napa, dia cuma di dalam rumah gitu kan. Aman kesannya Aman ya. kesannya, baik-baik aja, pulang sekolah langsung pulang, nggak kemana-mana lagi sesudahnya. Temennya juga orang tua tahu gitu kan. Tapi ternyata ada tindakan yang sama sekali tidak terduga gitu, dan dia nggak berasa bersalah untuk melakukan itu. Jadi jangan pernah merasa aman kalau lihat anak di rumah saja, Anteng. di kamar saja, nggak ngapa-ngapain, karena di situ dia bergaul dengan dunianya yang memang digital. Teknologi ada di kamarnya, terus dia mesti kemana lagi? Orang semuanya ada di situ kok. Kehidupannya memang di situ, gitu. Sekolah ya jadi aksesoris aja begitu. Setelah pulang sekolah sampai besok pagi, dia nggak kemana-mana memang, tapi terhubung dengan dunia luar. Kelihatannya aman saja, kelihatannya oh anak rumahan Ya. ya. Tapi ternyata koneksi dengan dunia maya itu Ya. begitu kejam ya Bu Betul, ya. betul. Ada cyberbullying. Zaman dulu mana kita dengar sih kayak Iya, gitu. betul. Paling-paling anak dipalak gitu kan. Itu aja udah bikin, wah anak saya dipalak, enak aja gitu. Tapi yang namanya cyberbullying kan orang tua kok bisa ya? Kok bisa sih gara-gara dibully di dunia maya bunuh diri gitu. Ya kan, itu kan apaan sih, gimana caranya gitu. Ternyata memang terjadi gitu kan ya. Soal bisa nggak bisa ternyata terjadi, ada kasus. Ya, dan kita berdoa tidak makin banyak. Iya, iya. Seperti iya. itu. Betul, betul. Ya kan? Terus kemudian tadi kalau disampaikan perlu orang tua meluangkan waktu ya, Betul. sesibuk apapun. Betul. Teknologi yang ada sebaiknya memang dipakai ya Bu ya. Walaupun sibuk, ada di luar kota tetap komunikasi. Komunikasi. Video call Iya. ya. Saya tidak sarankan cuman teks. Oke. Karena teks kurang bunyi. Dan anak nggak bisa melihat wajah orang Ekspresi. tuanya gitu ya. Sebisanya kalau ada sinyal yang bagus gitu ya, kalaupun naik pohon deh ya, sebisanya lihat muka gitu, lihat muka. Mumpung anak masih mau jawab telepon Anda. Sebab kadang-kadang kalau yang kayak gitu teleponnya udah dihadapin ke langit-langit aja gitu, ya kan. Dan itu akhirnya menjadi indikasi anak sudah sulit nih. Lost. Mesti dikejar lagi nih supaya bisa kembali pada Tracknya. tracknya, betul. Oke, berarti salah satu ciri dari anak, komunikasi antara orang tua dan anak itu ada kendala adalah ketika sudah sulit diajak komunikasi ya Bu ya. Iya. Menghindar dan lain-lain Iya, ya. Oke, iya. baik. Menjauh dan ya diajak ngomong yang dia nggak suka langsung belok atau dia langsung tinggal pergi begitu. Oke. Dan saya rasa sepertinya karakteristik dari generasi strawberry ini juga jangan dijadikan excuse Bapak Ibu ya. Misalnya oh iya kan memang betul, memang mudah menyerah, putus asa, ya udahlah emang begitu. Jangan seperti itu kayaknya Bu ya. Iya, justru perlu dimodifikasi supaya jadi lebih tangguh kan. Betul, betul. Dan mereka kan sebenarnya dengan ngobrol dengan orang tua bisa lihat contoh kasus dari orang tuanya sendiri. Bagaimana mereka orang tua itu berjuang, ya kan, menjadi orang tua yang sukses sampai saat ini. Gimana mereka walaupun tidak ada orang-orang dalam misalnya gitu, tapi bisa survive dan bisa tetap berprestasi seperti itu, ya kan, menghasilkan bahkan dalam jumlah yang besar gitu ya, di tengah tantangan yang makin sulit. Ini kan kesempatan bagus nih. Benar, Ekonomi kacau balau gitu kan. Kalau lihat orang tua yang survive, yang tangguh, anak kan belajar. Mencontoh ya. Iya kayak gitu ya bapakku ya. Wah hebat banget ya. Walaupun hidup ini nggak gampang gitu. Orang tua nggak cuma menunjukkan bahwa semuanya ada kok nak gitu. Kadang-kadang perlu kasih tahu. Ini ada dengan perjuangan ekstra loh sekarang. Ya, dibawa ke kantor. Kalau liburan tuh saya setuju kalau orang tua bawa anak jalan-jalan, nggak apa-apa, ya kan, perlu refreshing. Tapi kadang-kadang perlu ajak anak ke kantor. Dikenalkan. Kenalkan dengan dunia kerja. Ini loh sulitnya tuh kayak gini gitu. Bener banget sih Bu. Saya pernah ketemu gitu ya sama anak. Papamu kerja apa? Mamamu nggak tahu. Saya tuh sampai agak kaget gitu. Sampai tidak mengetahui apa pekerjaan orang tuanya. Ya. Yang dia tahu adalah semua tersedia, Iya. bisa sekolah, Iya. butuh handphone ada, Iya. butuh laptop untuk tools sekolah ada. Dan itu buat saya red flag gitu ya. Nah, iya. Dan itu kan juga anak jadi nggak belajar sesuatu tentang Betul. dunia setelah ini, ya kan, kehidupan setelah ini, begitu ya. Akan bagus kalau misalnya anak tahu, oh orang tuaku yang pedagang, oh kayak gitu ya ngurusnya. Orang tuaku yang misalnya konten kreator deh. Konten kreator kan nggak segampang itu. Untuk tampilan 1 menit itu perjuangannya berapa hari gitu kan. Berapa banyak kegagalannya yang Iya, gitu kan. dibuat. Rekam ulang Iya. begitu kan, itu kan nggak gampang gitu. Anak harus lihat berapa biaya untuk satu reel misalnya begitu. Nggak segampang yang dia tinggal tonton gitu,
Iya kan? Nah, kalau misalnya anak dari kecil sudah mulai belajar bahwa ternyata inilah kehidupan yang nyata, yang nggak lembek-lembek amat lah. Betul, dia Ya akan kan? lebih tough ya Iya, setidaknya. Iya. iya. Karena memang kita sebagai orang tua kita tidak pernah tahu sampai usia berapa kita mampu mendampingi mereka ya, Betul. Bu. Sekarang banyak sekali berita, wah, baru umur sekian ternyata sudah meninggal misalnya, sudah tidak bisa mendampingi anak Betul. dan lain-lain. Betul. Justru itu harus ditanamkan di benak kita kayaknya, Bu ya, supaya kita lebih semangat lagi mengedukasi anak-anak. Betul, di samping menyediakan asuransi tentu Betul. saja, ya kan. Tapi membekali dengan kehidupan, ya kan. Itu juga asuransi kan sebenarnya ya. Kita memastikan bahwa di masa depan, ketika kita tidak ada, anak-anak kita akan tetap hidup Betul. dan Tough. berhasil dalam hidupnya begitu. Oke, baik. Nah, oke Bu, kan kita kan tadi membahas tentang bahwa generasi strawberry ini teknologi ini mempengaruhi perilaku ya. Sejauh mana sih itu sangat berkaitan erat terhadap karakteristik mereka? Oh, erat banget. Pokoknya sejauh teknologi bisa mereka akses dari mana saja dan kapan saja, dan mereka tidak ada saringannya, ya, bisa mengakses apa saja dari dunia maya, dari website manapun. Nah, itulah yang akan mereka serap. Yang mereka dengar, yang mereka lihat, itu yang mereka akan serap, ya. Jadi memang tergantung filter nih. Kalau memang yang mereka bisa tonton atau baca adalah yang bagus-bagus, edukasi gitu kan ya, wah, itu mereka akan menyerap banyak sekali. Belajar bahasa juga misalnya, belajar ilmu-ilmu yang lain misalnya begitu, itu akan membuat mereka sangat cepat untuk bertambah gitu ya. Buat cuman pola pikirnya yang terbentuk, tetapi juga pengetahuannya juga akan sangat banyak dibandingkan dengan teman-temannya yang mungkin, ya mohon maaf, bukan berarti salah, nontonnya drama misalnya gitu, Main-main main game game online aja gitu kan ya. Bukan berarti nggak boleh main ya, Bu. Bukan Boleh. berarti, boleh sekali. Tapi Nonton pun boundaries boleh. tetap Ya, harus ada. dan batasannya berapa lama, ya, berapa waktunya yang digunakan. Itu yang akan menentukan. Sebab kalau tidak, pikiran mereka akan kacau. Ya kan, pola pikir mereka ya maunya yang cepat dan gampang tadi gitu, nggak melihat bahwa dari teknologi itu justru ada banyak hal yang mereka bisa adopsi. Oke, baik. Seperti itu. Oke, baik. Rasanya penjelasan dari Bu Heni dalam diskusi saya dengan Bu Heni cukup tajam ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya juga mau kasih kesempatan buat para orang tua atau para peserta yang sudah bergabung untuk bisa memberikan pertanyaan gitu ya. Saya kembalikan ke Miss Valen. Silakan Miss Valen. Wah, terima kasih Miss Pusda. Menarik sekali ya pembahasan di studio. Nah, bagi parent semua, kita ada break dulu 5 menit. Sambil mungkin parentsnya mau kasih pertanyaan, pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat atau juga nanti open mic. Saya tadi mendapat info kalau kita ada break 5 menit, berarti sampai 14 berapa ya teman-teman panitia ya? 14.50 ya? Kayaknya sampai 14.50 ya parents, kita ada break. Dan bagi parents yang punya pertanyaan boleh tulis di kolom chat atau juga nanti boleh open mic. Ada hadiah menarik untuk 3 penanya pertama. Tuh. Nggak berasa ya Bu? Silakan pertanyaannya boleh di kolom chat atau nanti di open mic juga. Karena kita sekarang lagi sesi break. Boleh minum dulu Bu kalau Ibu mau minum. Iya. Ada nggak nih? Oh, ada nih. Saya punya anak umur 5 tahun. Mantap banget nih.
lihat ini kan. Bisa? Aku langsung Apanya? aku langsung bacain apa kalian ya? Kalau dari Miss juga nggak apa sih. Ya bisa kok. Bisa aja. Bisa. Nah, Dar ini, Ini udah nggak ada habis. hah? Udah nggak ada. Udah. Miss Valen dulu. Oke. Kembali ke studio ya. Ya, Miss Pusda. Oke. Ada Ibu Amelia, Miss Pusda, yang ingin bertanya secara langsung. Oke, Pikir boleh langsung. silakan. Iya, selamat siang Miss dan dokter. Selamat siang Ibu. Sorry, saya lagi nyupir nih, jadi saya lewat voice aja ya. Oke, Lagi silakan ada- Bu. Iya, kebetulan ada Archie nih Miss, ngenalin Miss Valen. Pertanyaan saya untuk sistem rewards dan punishment untuk anak-anak kami ini Strawberry Generation tuh baiknya gimana ya dok? Soalnya kita tahu sendiri ya main HP itu udah diingatkan nih batasnya, tapi kadang kita malah yang dipegang lagi. Terus apa harus saya sita kah atau bagaimana? Toh kayaknya juga nggak mendidik ya. Terus yang masalah mereka cepet bosennya itu juga kan mau ngapain mereka katanya. Boleh nggak ada contoh-contoh untuk rewards and punishment yang ya applicable lah ya? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya tadi ya Bu ya mengenai reward and Ya. punishment bagaimana tuh, khususnya penggunaan handphone ya. Iya, sebelum kita menerapkan reward dan consequences, ya kita istilahnya jangan punishment deh, kayaknya kesannya sedih banget gitu ya. Kesannya kejam Serem gitu ya, serem. Ada konsekuensi lah. Konsekuensi, ya. Ya, tentu saja kita juga mesti menyiapkan alternatif dari gadget, ya. Oke. Karena anak sekarang itu menganggap gadget adalah bagian dari hidupnya.
Sehingga kalau misalnya diambil dari dia atau dihentikan, hidupnya selesai, ya. Jadi alternatif apa yang kita tawarkan untuk anak? Apakah ada, oh kamu nggak cuman bisa gadgetan loh, kamu bisa latihan masak, kamu bisa baca buku, Menggambar. kamu bisa menggambar. Ini tergantung anak umur Ya. berapa ya. Kamu bisa main tak umpet atau main catur. Jadi aktivitas apa nih yang digelar oleh orang tua menjadi pengganti dari gadget ini? Sehingga anak dengan senang hati, oke, gadget udah ntar lagi aja. Saya masih punya waktu sibuk dengan berbagai kegiatan lainnya. Tapi kalau nggak ada yang lain, nah itu yang akhirnya anak jadi udah ditaruh diambil lagi. Akhirnya nanti tarik-tarikan dengan orang tua gitu kan, ribut, berantem, dan biasanya orang tua akhirnya ngalah karena ya daripada anak saya ngebanting handphone gitu kan, daripada anak saya jadi teriak-teriak, daripada gitu kan. Dan itu akhirnya membuat anak punya pelajaran baru. Yes, saya kalau mau membuat diri saya berhasil menang melawan orang tua saya punya cara. Saya bisa teriak, saya bisa banting barang, dan itu jadi pelajaran buat dia. Oh, lain kali Begitu sukses aja. story nih soalnya. Ya kan? Dia repeat nantinya, dia ulang begitu, ya kan? Sementara kalau yang namanya konsekuensi itu kan juga mesti dibuat anak itu mengerti kenapa konsekuensi itu diterapkan, ya. Dan jadi dari alasannya dan dari dianya juga, anak itu sendiri mesti setuju dengan orang tuanya. Karena selain ada ini, maka kamu akan mendapatkan itu. Dan kalau kamu tidak melanggar ini atau melewati batas ini, yang ini kamu nggak bisa dapatkan gitu. Jadi bagian yang ininya ini, yang sesuatu pilihan lain ini harus sama bobotnya daripada daripada main gamenya ini atau dengan gadgetnya. Jadi memang perlu ada perumusan dulu nih dari Diskusi ya Bu ya. diskusi dulu, dan orang tua mesti punya konsep. Sebab kalau nggak anak sekarang kan cerdas tadi kan ya, Bisa mengontrol jalannya diskusi ya Bu. dan bisa membantah sehingga orang tua Oke, mati ya. gaya. Betul. Kalau tidak punya opsi-opsi yang lain gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini contoh-contohnya ya itu tadi, kalau kaitannya dengan handphone, dengan gadget, alternatifnya apa yang mau ditawarkan? Yang sama atau sedikit mirip lah dengan kesenangan anak itu sendiri. Kalau sampai ada orang tua bilang, waduh anak saya cuman senang handphone, wah itu sudah bahaya. Artinya sudah mesti dibawa keluar rumah ya, untuk melihat dunia yang begitu kaya ini ya. Pergi ke tempat yang tidak ada sinyalnya, supaya anak lihat bahwa oh ternyata dengan mendayung, dengan berenang, rafting gitu ya, menarik juga ya, seneng juga ya. Oke. Dan itu kan nggak perlu pakai handphone gitu. Betul. Ya paling kalaupun ada gadget yang tempel di sini nih, GoPro gitu ya, untuk merekam gitu. Tapi kan dia nggak harus langsung cari sinyal untuk nggak tahu mau ngomong sama siapa. Itu bisa diupdate berikutnya gitu. Oke. Tapi artinya kegiatannya mesti ada dulu, Oke. baru bisa nego. Berarti jawabannya pertama, orang tua mungkin papa mama perlu diskusi dulu sebelum sampai akhirnya turun diskusi dengan anak. Betul, ya Bu ya. betul. Sudah ada di dalam pikirannya pilihan-pilihan kegiatan lain sebagai pengganti dari aktivitas handphone itu. Mungkin satu hal yang bisa ditambahkan juga, ini bisa gak Bu? Orang tua juga perlu menjadi role model. Benar. Ketika sudah menyepakati untuk tidak bermain handphone di Iya. rentang waktu tertentu, ya orang tua juga gitu. Iya, salah satunya di Saat dalam makan. makan, Oke. ya kan? Ada beberapa orang tua kan yang seru tuh main gitu kan. Ayo semua terbalikan, handphonenya ditaruh di kotak gitu kan. Kotak dikunci. Yang berani-beranian ngambil duluan, ya nanti dapat konsekuensi apa gitu. Ada pokoknya ada sesuatu. Oh, cuci piring misalnya gitu, seminggu. Misalnya begitu ya kan. Cuci piring kan nggak salah. Tapi kan kalau cuci piring seminggu kan capek juga gitu kan. Ya kan nggak mau gitu kan. Oh, nggak mau gitu. Nah, caranya adalah tahan diri untuk tidak sentuh handphone itu pada waktu makan. Oke. Misalnya begitu. Kalau di restoran, taruh. Kalau sampai ini bayar. Selesai makan baru boleh pegang lagi gitu. Ya. Ada kesepakatan-kesepakatan Ya, ya, seperti itu. Oke, baik, semoga bisa menjawab ya Ibu ya. Pertanyaan berikutnya ini saya coba bacakan dari
parents gitu ya. Nanti ini sudah ada di dalam database kami 3 orang penanya pertama. Yang pertama, yang kedua adalah saya punya anak umur 5 tahun, perempuan nih Bu. Soal kedekatan lumayan erat karena memang kerjanya WFH. Cuma saya juga mempertanyakan bagaimana relasi ini benar-benar bisa jadi safety net dia. Sehingga saat dia ada masalah nanti mencari papa atau mamanya, tidak seperti di film adolescence. Iya. Kedekatan lumayan erat ini mesti didefinisikan kembali. Kalau cuma duduk bersama, itu akan berbeda dengan bicara bersama, ya, ngobrol bareng atau diskusi dalam keluarga, ya. Karena kalau cuma duduk bersama, ya ibunya ngapain, anaknya ngapain, kan deket secara Betul. fisik, tapi juga jauh secara emosional. Nah, kalau mau menjadikan ini safety net, mesti pastikan bahwa kedekatan fisik itu sejalan dengan kedekatan emosional. Oke. Ngobrol apa aja Bu, ya kan? Dedinya juga ngobrol apa aja nih dengan anak gitu. Terlibatkah mereka dengan aktivitas anak, ya? Apakah anak merasa orang tua adalah tempatnya untuk bertukar pikiran, berdiskusi? Ya, anak 5 tahun nggak ngomong bertukar pikiran lah, tapi dia bisa cerita apa saja termasuk fantasi-fantasinya yang kadang-kadang orang tua bilang, kamu bohong aja gitu. Kadang-kadang fantasi itu, ya namanya fantasi, itu bukan kebohongan gitu. Ide-idenya dia, kan tanggapannya gimana juga dengan kepada anak. Dari situ anak bisa menghayati, orang tuaku asik gitu kan. Terus anak diajak masak bersama misalnya gitu kan. Wah, motong bawangnya masih jelek, nggak apa-apa. Yang penting ada kebersamaan nyata, Ya. gitu kan. Dan nggak diomelin melulu gitu. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Ya, ya udah mama di luar, di halaman depan, aku di belakang, tapi satu rumah, dekat secara fisik tetap, tapi secara emosional jauh. Oke. Jadi pastikan kedekatan itu secara emosional juga terjadi. Oke, jadi Gitu. kedekatan emosional itu kalau sudah ada biasanya ya Bu ya udah pasti aman tuh ya. Biasanya Safety aman, net ya. biasanya aman, karena dan itu kan terpelihara pastinya kan, ya. Jadi nanti kalau sudah lebih dewasa baru bisa merasakan bahwa iya ya ternyata anakku tetap cari aku kok gitu. Karena safety net kadang-kadang bisa robek gitu ya Bu ya, karena orang tua saat membangun kedekatan emosional, komunikasi emosional tadi itu cenderung menggurui, terus kemudian langsung menghakimi gitu ya, langsung dibandingkan, dibantah, disangga Betul, gitu ya. betul. Memang susah-susah gampang jadi orang Bener. tua ini Bu ya. Lebih banyak susahnya sih, tapi meaningful. Iya, Jadi orang iya. tua itu wow, itu satu profesi yang paling sulit di dunia ini dan repotnya nggak ada sekolahnya. Iya. Benar. Puji Tuhan terakhir-terakhir udah mulai ada webinar, podcast Banyak, dan lain-lain ya Bu banyak. ya, bisa belajar. Tapi officialnya tuh nggak ada Ada gitu loh. ya. Mungkin kalau dibangun jadi rame kali Bu ya. Rame, ya nanti kami yang bantu. Iya iya benar. Jadi kedekatan emosional tidak hanya fisik tapi emosional tuh sangat perlu Iya, dibangun iya. gitu ya. Hati-hati dengan apa yang diucapkan saat menyangga atau saat Menjawab. menimpali komunikasi dengan anak itu Dan jadi di hal yang belakang penting. anak juga. Jangan-jangan di depan anak, iya nak, oh hebat, pinter. Di belakang anak kita ternyata blablabla, Terus gitu. diomongin ke orang lain Terus lagi. kedengeran lagi sama anaknya. Iya, aduh. Itu jadi putus ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni. Berikutnya pertanyaan yang ketiga sebelum kita akan buka untuk pertanyaan yang baru. Bagaimana kita sebagai orang tua mendisiplinkan anak agar menjadi pribadi yang kuat tanpa membuat anak merasa trauma nih Bu? Ya, anak kalau untuk jadi pribadi yang kuat nggak akan trauma sih. Kalau caranya benar. Satu, gunakan kata-kata yang mendukung, yang positif gitu. Ya, kata-kata yang baik. Bukannya mencela, mencaci maki. Ya, dengan ya adalah kata-kata caci maki kan ada daftarnya sendiri ya. Itu mestinya list yang dibuang, list yang tidak ada dalam rumah kita begitu. Oke. Ya. Juga nggak harus selalu puji-puji sih. Iya, iya. Ya, kita jadi orang tuh yang biasa aja gitu ya. Jangan kelewat ekstrim gitu, kelewat menghina salah. Kalau puji juga nggak terus-terusan. Lihat porsinya ya. Setidaknya kita katakan makasih kamu sudah berusaha. Hebat ya, kamu masih mau berjuang. Walaupun ini tidak gampang. Papa ngerti ini satu hal yang baru buat kamu. Betul. Keren ya kamu ya, masih mau usaha. Kan itu kan oke kan? Belum tentu benar gitu ya, tapi paling tidak usahanya ada. Dan dalam hal ini orang tua juga mendukung anak untuk terus mencoba. Gitu ya. Jadi anak itu akan jadi lebih tangguh, lebih percaya diri ya untuk menjawab hal-hal
yang mungkin selama ini belum ketemu jawabannya untuk mengerjakan hal-hal yang selama ini menjadi kesulitan bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya gitu. Nanti kalau ketemu lagi yang lebih sulit, wah dia kan punya pengalaman. Dulu aku bisa ya, aku coba dengan beberapa cara bisa tuh. Oh sekarang coba lagi cara lain, mungkin ada cara baru. Dan kalau terus didukung orang tuanya, dia bisa diskusi. Orang tua juga nggak cuman gitu, tapi kalau yang ini gimana, kalau yang ini gimana, ya nggak usah kasih solusi, tapi kasih pantikan aja gitu, percikan aja supaya anak itu dapat ide gitu. Dan dia, wah apalagi dengan dunia zaman sekarang ya, cari jawaban kan udah banyak, ChatGPT ya. tinggal teman-temannya artificial intelligence itu kan, ya. Tapi mungkin dia perlu juga masukkan versi orang tua, ya kan? Nah itu kalau dikolaborasikan kan keren banget. Iya, iya, betul. Orang tua juga harus mau terus belajar ya, Bu ya. Kalau saya lihat dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang nih, kita nggak bisa berhenti belajar gitu. Nggak malu bertanya, terus dengerin webinar kalau ada edukasi di mana aja yang memang pas gitu ya. Kita terus harus mau belajar. Oke, terima kasih Bu. Berikutnya dari Bu Vini. Bagaimana anak generasi strawberry menghadapi tekanan dan stres dari sekolah? Wah, ini challenge-nya dengan sekolah ya. Challenging banget. Memang mesti dicek ini sekolahnya gimana ya. Mestinya sih sekolah juga punya proporsi ya. Kapan memberikan masukan, kapan memberikan tugas, kapan ya artinya harus seimbang ya. Sehingga anak juga punya waktu buat istirahat. Sebab kalau tugas begitu banyak dan tidak menghitung tugas dari guru lain gitu ya, anak tidurnya jam berapa gitu. Kalau tidurnya jam 1, jam 2 demi mengejar tugas mesti selesai. Aduh. Itu mungkin masih muda, masih kuat ya. Tetapi kan kita seolah-olah mengambil usia tahun-tahun depan gitu ya. Sehingga nanti di umur 20-an itu udah mulai tuh sakit-sakit. Terjadi sesuatu yang nggak diharapkan begitu. Jadi memang kalau udah bicara mengenai tugas-tugas sekolah atau tuntutan dari sekolah, ya paling tidak orang tua juga punya standar yang memadai. Apa sih nak yang paling perlu? Kamu belajar untuk paham atau kamu belajar untuk nilai? Kalau untuk nilai saja kamu nggak paham, kamu rugi gitu. Bukan soal dapat nilai terbaik, itu nggak terlalu penting tapi ya ranking ya dan di nomor berapa nggak lah prioritas. Nggak prioritas, betul ya. Tapi yang penting kan dia bisa mengerjakan, paham gitu ya. Ya dan itu kan lebih bernilai begitu. Dan dia bisa tambahkan waktu untuk googling, cari yang lain, diskusi dengan teman, ketemu pakar, memperkaya minatnya dia gitu. Jadi ya ini sih kalau menurut saya ya, yang penting KKM lewat, udah tipis-tipis gitu ya. Kalau misalnya lebih dia dari itu bisa bonus lebih, ya. Wah itu bonus ya. Cuman nggak usah sampai wah pokoknya nilai 100 itu terus kalau ternyata kosong buat apa? Betul. Akhirnya cuman angka, nanti tinggal dia bawa ijazahnya, nih mah buat mama ya, aku mau belajar yang lain, kan kasihan anak. Jadi itu perlu diimbangi juga ya dengan minatnya, Betul. Perkembangan minat, hobi Ya, dan lain-lain. betul ya. Sebab kalau di sini sudah belajar udah panas nih kepala, kalau Udah dipegang udah ngebul bisa ya. goreng telur ya. Terus sampai rumah dikasih lesnya mafia lagi, matematika, fisika, kimia lagi gitu kan. Lesnya les pelajaran lagi. Terus kapan mengembangkan minat? Ya buat orang tua, sebagian orang tua memang dapat ide ya, saya mengeleskan ini supaya anak ini nggak usah belajar lagi gitu kan. Iya, tapi kan seimbang dong. Mungkin Senin, Rabu, Jumat lesnya les pelajaran. Selasa, Kamis, Sabtu misalnya lesnya les seni kek, Basket les kek, olahraga kah olahraga, gitu. ya. Atau ada libur lah, kasihan anak biar tiduran dulu gitu ya. Jangan nanti sampai rumah dia main game langsung diteriakin lagi belajar gitu. Padahal dari pagi sampai siang kan dia udah belajar. Sehingga si anak kalau udah denger suara mama papanya buka pintu, udah keburu takut ya Bu. Iya. Ujung-ujungnya manipulatif. Iya. Langsung tutup game padahal Di bawahnya di bawahnya pura-pura baca buku. atasnya buku, ternyata bawahnya gamenya dia. Gitu, iya memang. Oke, baik, terima kasih. Nah, berikutnya dari Bu Anastasia. Untuk anak usia 2 tahun, saya dengar ada yang bilang kalau kita harus peka terhadap kebutuhannya juga. Kalau menangis atau minta sesuatu harus ditanggapi dengan cepat. Tapi kalau misal malam maunya naik turun digendong sambil nangis tantrum, apa harus diberi batasan yang jelas? Kalau malam harus tidur dan mama papanya pura-pura tidur saja atau gimana ya Bu? Makan juga maunya sambil main atau jalan-jalan. Nah,
ini? Ini kan tergantung kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya kebiasaannya adalah sambil, itu sampai nanti lebih dewasa juga akan sambil gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung ditarik dari kebiasaan ini, ya pasti akan tantrum lagi. Jadi mungkin mesti ya geser dikit-dikit gitu. Sambil makan dia biasanya sambil main. Sekarang sambil makan sambil diajak ngobrol, misalnya diajak cerita. Sehingga ini kan dia nggak bisa fokus ke sini nih, ke gadgetnya gitu kan. Lama-lama nggak usah pakai gadget juga bisa, asal memang ada orang yang ngajak dia untuk main, untuk ngobrol gitu ya. Dan makan itu dibiasakan misalnya duduk gitu, nggak sambil lari-larian terus langsung tinggal buka mulut, makan terus lari-lari lagi gitu, nggak terolah dengan baik. Dilatih untuk duduk. Memang mestinya itu sejak makan MPASI dari 6 bulan ya kan. Tapi kalau 2 tahun masih bisa lah ya kan. Pelan-pelan ya. Iya memang harus mengubah sedikit gitu ya. Daripada nanti umur 7 masih lari-lari kan repot juga ya. Setidaknya udah mulai mendeteksi, wah ini kayaknya ada sesuatu yang kurang oke nih ya. Nah, jadi dilatih untuk duduk. Kalau nanti bisa duduk nanti dapat apa gitu kan ya. Dapat hadiah apa, mungkin bisa nambah main game nontonnya nambah 5 menit misalnya gitu ya. Jangan banyak-banyak nanti keterusan. Tapi setidaknya dia mulai belajar bahwa ada perilaku baru yang dia bisa pelajari ya. Termasuk kalau misalnya lagi tantrum lagi belanja di mall lagi tantrum, tungguin aja. Gak usah dikasih buru-buru, gak usah buru-buru langsung diangkat juga ya Bu ya. Tungguin aja nggak apa-apa ya. Kalau ada orang gimana sih anaknya, nggak apa-apa lah Pak, anak Bapak juga barangkali tantrum ya kan. Kita nggak lihat aja anak orang lain seperti apa, kita tenang aja gitu. Coba lihat orang-orang barat, kalau misalnya ada video-video pendek gitu ya, anaknya tantrum dia diam aja, tenang aja. Orang lain juga tidak judging gitu ya, tapi lihat bahwa oh ya ini orang tua juga lagi usaha gitu. Dan memang itu cara untuk melatih anak untuk tenang dulu baru sampaikan yang kamu mau. Jangan nanti orang tuanya repot sendiri gitu kan ya, atau malah wah dengan tenaganya adu tenaga ya kan ngangkat anak. Iya kalau anaknya masih 10 kilo, kalau udah 25 ya bisa, Bu. Bisa bisa pinggang, nanti bisa mesti ditarik kan, nambah lagi masalah gitu. Tungguin aja dulu gitu. Tapi memang sikap kita, muka kita mesti tenang. Betul, karena ketenangan orang tua kunci ya Bu ya, untuk emosi anak juga lebih terkontrol. Jadi ya memang inilah seninya jadi orang tua ya. Nggak ada kata yang pasti gitu ya, nggak ada teori kalau A maka B gitu, nggak ada tuh buku panduan seperti itu. Ibu yang lebih ngerti anak ibu seperti apa. Nah, yang ibu tahu menjadi hal yang lebih baik dari ini mulai dipraktekkan secara bertahap. Begitu, itu yang pada akhirnya membuat anak jadi ngerti, oh mama maunya seperti itu, oke saya ikut. Tapi kalau kadang anak punya kemauan diikutin, kadang kemauan ibu, wah dia bisa ngakalin nih, ya kan? Apalagi kalau ayahnya nggak sepakat dengan ibu, misalnya, udah sih diangkat aja cepetan gitu, anak denger, wah makin heboh. Iya, itu yang juga mesti waspada antara orang tua, antara ayah dan ibu, atau kalau ada, plus kalau ada kakek neneknya juga nih, kadang-kadang kan satu rombongan kalau ke mall, ya. Nah itu juga mesti satu hati, satu langkah. Kalau ternyata dalam proses perjalanannya sulit sekali, ya itu berarti udah tanda-tanda parents butuh bantuan ahli gitu. Betul, ya. Betul. Jangan malu karena banyak sekali Bu di luar sana yang masih merasa bahwa datang ke psikolog itu sesuatu yang tabu. Aduh, takut gitu, wah saya bermasalah banget nih. Justru semakin takut semakin sulit ditolong Bu. Betul, betul. Dan katanya takutnya disalahkan. Oh tidak, sebenarnya bukan mau disalahkan, cuman ditanya selama ini gimana. Kalau misalnya ada yang kurang pas, kita akan kasih usulan. Gimana kalau ini dicoba? Belum tentu dengan keluarga Bapak Ibu berhasil. Kan coba dulu. Namanya dicoba dulu. Kita kan punya beberapa opsi. Oh keluarga ini berhasilnya kalau begini, keluarga itu lain cara, ya. Terus ada beberapa cara, ya mau dicoba yang mana ya silakan, tapi dicoba dulu. Kalau selama ini keluarga Bapak Ibu gagal, ya atau kurang pas menerapkan, kenapa nggak coba yang lain? Mana tahu berhasil, ya kan? Terus kalau anak akhirnya disembunyikan, tidak dicarikan bantuan secepatnya,
itu pada akhirnya kita cuman menimbun masalah dan menambah biaya. Karena mungkin sekarang ini sih anak masih 2 tahun ya, masih sebenarnya masih eksplorasi lah, dan 2 tahun tantrum itu masih oke, Wajar, masih ya. sangat bisa dimengerti. Tapi kalau udah 4 tahun, 5 tahun tantrumnya masih sama gayanya dengan anak 2 tahun, ini kayaknya udah mesti buru-buru dicarikan bantuan deh gitu ya. Oh nggak apa-apa misalnya gitu. Tapi akhirnya nanti jadi anak 7 tahun, 8 tahun. Ini 4 tahun udah bermasalah, udah makin panjang nih ceritanya. Remaja, wah, Oh, makin kalau dewasa di dunia pekerjaan ya, Bu. Wah. Biayanya berapa? Kita akan sebut sebagai kalkulasi matematika emosi gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Semoga tadi menjawab ya, Bu Anas. Berikutnya kita masih tetap menerima pertanyaan karena kita 10 penanya pertama kita akan coba ada sedikit gitu ya, sedikit gift dari tim sekolah kita. Yang berikutnya ada Ibu Ju. Selamat siang Bu Heni, terkait dinamika dunia saat ini, apakah pendekatan militer nih, barak nih Bu, Masuk barak. masih bisa dipakai dalam pola asuh remaja atau progresif liberal? Karena yang saya baca dari buku-buku dan seminar banyak paradoks antara teori parenting dengan dinamika secara real. Terima kasih sebelumnya, saya jadi inget tentang parenting VOC sama gentle parenting tuh. Nah, ya. Gimana tuh Bu Heni? Mainnya main kasar atau cuman dilembut-lembut. Iya, ya. Tidak ada batasan baku. Ya, oh harusnya ini yang paling benar. Nggak ada tuh dari zaman dahulu kala yang namanya parenting itu nggak ada yang benar-benar pas. Ya, sama aja ketika di dunia perusahaan leadership, pola apa sih yang paling benar? Nggak ada. Kita mesti lihat situasi. Ya, kadang-kadang orang tua harus agak otoriter, ya, tanda kutip nih otoriternya. Kalau kita bicara mengenai topik-topik yang jadi prioritas keluarga, nggak bisa enggak, Prinsip, pokoknya mesti ini, misalnya ya, urusan ibadah gitu. Ya. Oh ya silakan kalau mau, kalau enggak ya sudah gitu. Ini mau jadi prioritas apa enggak? Kalau memang jadi prioritas, nggak bisa enggak, kita mesti praktek sama-sama. Itu kan agak otoriter, nggak bisa didiskusikan, no debate gitu kan ya. Nggak bisa, nanti gimana? Nggak bisa, jamnya apa gitu kan ya, harinya hari apa nih? Nggak bisa besok, harinya udah lewat kan gitu ya. Jadi ada kalanya harus otoriter ya. Tapi dalam banyak hal kita bisa diskusi. Kita bisa ambil teori sana sini, kita bisa adu argumentasi, apalagi anaknya udah remaja misalnya gitu. Anak SD kan ya lebih banyak dengan penjelasan singkat lah gitu ya. Tapi kalau remaja kan wah dia udah cari data segitu banyak gitu. Nggak bisa kita, pokoknya nggak bisa. Jadi mesti ada diskusi panjang gitu ya. Kalau pendekatannya baik-baik saja ya tergantung anak ini hatinya lembut apa agak keras. Kalau hati lembut, diomongin baik-baik, lembut-lembut ya oke aja, langsung cepet. Tapi kalau ini memang tipenya tipe tegar, ya tipe leader yang perkasa gitu kan, dilembut-lembut, ngomong apa sih mah kan menye-menye gitu ya Bu ya. Iya, apa sih sebenarnya aku mesti ngapain sih gitu, muter gitu ya Bu kemana-mana ya kan, kayak sinyal nggak dapet gitu ya. Nah jadi kita mesti lihat anak yang model apa yang kita hadapi, dan kasus yang seperti apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Tadi pendekatan militeristik, dia emang kenapa sih ya, backgroundnya apa, Case by case ya Bu. ya berarti. kita mesti lihat kasusnya juga. Kalau memang ini tipe yang challenge ya, tipe yang mau nantang terus ya, tanpa kita tahu anak ini mungkin ada luka di masa lalu sehingga ketemu siapapun dia akan lawan. Terus kita masukkan misalnya ke barak misalnya gitu ya, pendidikan militer supaya dia selamat di militer, itu kan dia yang penting asal oke aja lah, dia akan nurut gitu kan ya. Nanti di luar balik lagi, reset lagi ke normal gitu, ke defaultnya lagi gitu. Karena kita tidak memahami ujungnya, akarnya. Kita mesti tahu dia tuh kenapa. Apakah dia ada luka atau sebenarnya ya cuman coba salah aja gitu, mau ngetes aja gitu. Kan cara kita menangani akan berbeda. Begitu. Oke, baik, itu jawaban dari Bu Heni ya. Nah, berikutnya ada dari Pak Henry Chandra.
Selamat siang Bu Heni, bagaimana cara memberitahu generasi stroberi bila dia melakukan sesuatu yang kurang tepat? Anak biasanya berargumen atau menyalahkan yang lain, cenderung menyalahkan sistem, Ya. gitu ya. Karena sistem habis disalahin nggak bisa ngelawan balik tuh Bu ya. Lalu bagaimana membedakan generasi stroberi dengan anak autis atau sindrom Asperger? Terima kasih. Oke. Kalau anak ngejawab terus, kita tanyanya gini, kalau menurut kamu gimana? Gitu, ya. Kalau semuanya salah, jadi menurut kamu baiknya gimana? Seandainya kamu yang jadi pemimpin, Ya. apa yang kamu lakukan? Gitu. Jadi dengan begitu, maka anak tidak terlalu leluasa untuk semuanya salah kecuali saya, gitu. Tetap mesti diajarkan bahwa dia ada tanggung jawab loh, gitu ya. Dia ada peran loh dalam satu kejadian, gitu ya. Kalau misalnya, oh ini sistemnya gagal, kamunya ngapain? Kalaupun sistem gagal, kamu berbuat apa supaya sistem ini nggak gagal? Balikin ke dia Iya, ya Bu ya. Kamu ngomong ke siapa? Begitu kamu tahu sistem itu gagal, misalnya kalau mau nyalain sistem gitu ya. Intinya ada potensi, memang ada porsinya. Anak memang salah, tapi juga ada porsinya anak mungkin saja benar. Ya, kita dudukkan saja persoalannya. Ini kejadiannya gimana? Kamu sudah berbuat apa? Kamu masih bisa bikin apa? Misalnya gitu. Itu kan diskusi yang membangun Berarti sebenarnya. tampillah orang tua sebagai orang tua yang netral ya Bu Netral ya. dulu. Lihat dulu duduk permasalahannya seperti betul, apa. Ya, jadi nggak langsung berpihak atau langsung menyalahkan. Ya, ya. Cari tengah-tengah dulu supaya anak juga lebih bebas untuk cerita gitu, ya. Kalau kalimatnya, kamu bikin apa lagi sih gitu, wah belum apa-apa Langsung udah tuh. langsung dituduh nih, kayaknya Ulah gue apa salah lagi lagi sih? nih, Bener. salah lagi nih saya gitu, ya. Oke. Kalau yang kedua tadi, Yang kedua, lalu bagaimana membedakan generasi stroberi dengan oke. anak autis sindrom Oke. Asperger? oh beda banget ya. Kalau autis atau Asperger itu kan salah satu gangguan perkembangan ya, dan itu kita bisa cek ke dokter atau ke psikolog anak. Itu dengan observasi dan perangkatnya bisa ketahuan. Setelah ya. itu baru bisa dibedakan ya. Dan terbedakan pastinya. ya. Treatmentnya juga lain ya. Anak-anak autis bisa juga jadi bagian dari generasi strawberry ya, tapi anak yang generasi strawberry belum tentu, anak bagian autis. dari anak autis. Iya, belum seperti tentu. itu. Jadi memang harus ke ahlinya dulu nih Bapak Ibu Iya, ya. iya. Harus pemeriksaan, karena akhir-akhir ini memang banyak ya Bu di media sosial orang tuh gampang sekali self diagnose. Dan itu Labeling. ya, itu jadinya masalah baru lagi Bu ya. Seperti itu. Sekarang lagi ngetren ADHD. Iya. ADHD. Lalu akhirnya melabeling juga orang lain ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, berikutnya ini sepertinya pertanyaan terakhir Bapak Ibu sekalian sebelum nanti kita akan closing. Selamat sore Bu, sebelumnya terima kasih sudah diperkenankan bertanya dari Pak Budi nih ya. Saya mau bertanya terkait minat dan bakat anak bisa diketahui oleh orang tua sejak umur berapa? Dan sejak kapan orang tua harus memfasilitasinya? Secepatnya. Diketahui dari umur berapa? Sedini mungkin sebenarnya bisa. Sejauh orang tua memang biasa bermain dengan anak. Observasi ya Bu ya. Mengobservasi anak ya, ada dekat anak. Itu tadi tuh yang kedekatan fisik dan emosional. Ya, dari umur berapa? Ya dari lahir kan ya. Karena kan memang anak nomor satu kan berurusan dengan orang tuanya. Ya, adalah pengasuh tapi orang tua kan yang lebih dominan ya. Dari situ kan mulai kelihatan, oh dia senangnya ini, dia senangnya itu ya. Dari situ kemudian bisa dieksplorasi lebih jauh. Coba diikutkan les atau latihan gitu kan. Dia tertarik atau tidak. Cobain aja satu-satu misalnya gitu. Mana nih yang jadi juara, mana nih yang unggul. Kalaupun nggak juara, nomor satu nggak apa-apa. Tapi setidaknya dibandingkan dengan kegiatan lain, ini paling maju nih misalnya. Oh jadi ini nih bakat minatnya misalnya ya. Nanti kalau sudah SMP lebih detail bisa didapatkan gambaran. Kalau minat itu sangat gampang ketahuan, dia akan tekun di mana. Yang kalau dia lakukan sesuatu sulit berhenti, itu minat dia. Biasanya begitu. Tapi minat itu lebih cair. Jadi hari ini kalau dia lihat sesuatu dia minat. Besok dia lihat yang lain bisa ganti minat. Jadi lebih mudah berubah ya Bu Sangat ya. mudah berubah. Orang tua, orang dewasa juga gampang Ya, berubah kok. Nonton drama rasanya mau buka salon. Nanti nonton apa lagi? Kayaknya saya mendingan operasi plastik gitu ya. Sesuatu yang udah mulai geser. Nanti kayaknya masak-masak enak nih. Terus aja berubah gitu ya. Orang dewasa juga bisa berubah ya. Tapi kalau yang namanya bakat,
bakat itu kelihatan dari apa yang dia paling bagus, dia paling menghasilkan ya, prestasi apa gitu. Bisa bakatnya bakat akademik, bisa bakat seni, bakat olahraga, bakat musik, macam-macam. Jadi memang mesti dicobakan sebanyak mungkin sejauh orang tua bisa memfasilitasi, dikasih variasi gitu. Oke. Mau coba apa saja. Begitu. Oke, coba. Dari umur berapa? Ya kalau menurut saya dari prasekolah juga bisa mulai dicoba. Ya. Ya kalau 2 tahun jalan aja kan masih latihan ya, Iya. masih berusaha untuk Proses, lebih fasih. ya. Setelah itu bisa mulai dicoba gitu ya, untuk kenalan dulu gitu. Kalau memang dia memang seneng ya, main piano misalnya, wah nggak nyampe nih, tangannya juga masih kekecilan. Ya setidaknya dicoba dan kelihatan dia enjoy apa tidak gitu. Kalau ada orang main piano dia liatin apa enggak gitu misalnya ya. Jangan dipaksakan, pokoknya harus bisa gitu. Belum tentu dia cocok di situ. Jadi keluasan minat anak bergantung dari sejauh mana orang tua memberikan eksplorasi ya Betul, Bu ya. kesempatan Seperti eksplorasi, itu, kesempatan ya. eksplorasi. Dan kalau mungkin di usia tertentu orang tua ingin mengkonfirmasi di SMP ke atas seperti Bu ya, kelas Lebih baik. 8 itu bisa dengan tes bakat minat Bisa, ya Bu ya. bisa. Untuk mengkonfirmasi seperti itu. Tapi tetap seperti yang Ibu sampaikan, utamanya adalah kekuatan observasi Betul. orang tua itu menjadi kunci untuk Ya. memahami minat dan bakat si anak. Betul sekali. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin, sepertinya sudah habis waktu kita, sudah ditambahin waktunya tadi, Bu. Oke. Dari belakang gitu ya. Nah. Oke. Rasanya saya ingin minta tolong Bu Heni untuk bisa memberikan quotes penutup, mungkin sekaligus penguatan untuk para orang tua yang ada di sini, bagaimana berkaitan menghadapi si generasi strawberry ini. Iya. Silakan, Bu. Bapak Ibu sekalian, para guru dan semua pemerhati masalah generasi strawberry, generasi muda, kita pasti punya satu keyakinan utama bahwa generasi ini bisa dilatih. Kalau kita melabel mereka sebagai strawberry, jadi kan strawberry terbaik, strawberry termatang, strawberry ternikmat, strawberry yang memang tidak yang berkualitas seperti itu ya, sehingga pada akhirnya kita akan temukan orang-orang yang karena terlatih menjadi lebih tangguh, menjadi lebih mapan dalam menjalani proses kehidupannya, dalam berhadapan dengan dunia yang penuh tantangan dan terus maju gitu. Kita mesti punya keyakinan itu, sehingga kita juga punya semangat ya untuk melakukan yang terbaik buat anak kita. Tapi kalau kita sudah punya pikiran yang negatif, mindset negatif bahwa dasar anak strawberry, itu ya pada akhirnya kita tidak akan berbuat banyak. Makin yakin kita bahwa mereka ini bisa dibentuk jadi lebih baik, bisa dilatih jadi lebih baik, usaha kita juga akan lebih optimal. Ya. Jadi miliki keyakinan itu. Oke, Makasih. baik, terima kasih Bu Heni. Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam kegiatan hari ini, bersyukur sekali rasanya kita boleh belajar sama-sama siang hingga sore hari ini ya, berkaitan dengan parenting menghadapi generasi strawberry. Kami para pendidik di sini juga mengucapkan terima kasih Bu Heni untuk kehadirannya, sehingga kami juga jadi belajar lagi nih ya untuk mengelola bagaimana bisa menghadapi anak-anak sekarang seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi selama proses ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempat dibacakan, Bapak Ibu masih ingin lanjut bertanya gitu, Bapak Ibu bisa menghubungi Meliora Consulting dan atau Instagram Bu Heni Wirawan, atau kalau kesulitan bisa menghubungi melalui sekolah, nanti sekolah akan menginformasikan kemana Bapak Ibu akan bisa bertanya melalui Bu Heni. Seperti itu. Terima kasih Bu Heni sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya. Untuk para orang tua yang tadi sudah bertanya, nanti akan diinformasikan dari sekolah siapa yang dapat giveaway-nya nih, seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Saya kembalikan kepada Miss Valen untuk closing di Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Pusda dan Bu Heni, Bapak Ibu. Diingatkan ada link feedback yang di Zoom, silakan boleh diisi Bapak Ibu, feedback bagi kami untuk kedepannya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi di sesi parents meeting berikutnya. Selamat sore.